Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Yang sedang menunggu ibadah online kita dimulai di rumah masing-masing. Kakak sapa dulu adik-adik ya. Shalom adik-adik. Ya, sekali lagi. Shalom. Shalom. Ya, bagus. Sekarang kakak mau nanya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Yes, tapi kelihatannya masih ada yang diem aja nih. Mau ibadah tapi masih santai, masih belum semangat buat ibadah. Nah, kakak sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kalau perlu sampai lompat. Ya, sekali lagi kakak ajak adik-adik untuk tepuk Yesus, oke? Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya, pasti adik-adik Batita sama Balita nih yang penuh semangat nih. Tapi yang kelas kecil, tanggung, besar dan remaja jangan mau kalah juga ya. Tetap mengikuti ibadah dengan semangat dan sukacita. Kenapa kita harus sukacita? Karena Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita. Dia sudah memberikan kepada kita kesehatan, badan yang kuat. Nah, badan yang kuat juga harus kita jaga. Kesehatan kita jaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Coba ada yang tahu? Oh, betul. Kita harus berjauhan kalau dengan orang lain. Kita harus jaga jarak. Oke, jaraknya berapa? 1 meter atau 1,5 meter paling tidak. Lalu jangan lupa memakai masker. Ya, lalu sering-sering cuci tangan. Udah masih pada inget dong cara cuci tangan yang baik, yang benar? Masih. Kalau ada orang yang bilang anjurannya 2 kali nyanyi happy birthday. Nah, kita anak Tuhan, anak Kristen bisa juga 2 kali nyanyi happy ya. Jadi sambil cuci tangan, ya, aku senang jadi anak Tuhan. Bisa 2 kali. Jadi sambil diiringi lagu rohani kesukaan adik-adik. Bisa juga. Lalu jangan lupa lagi nih adik-adik, makan makanan yang bergizi dan sehat. Apa makanan yang bergizi dan sehat? Sayur sudah tentu dan juga buah-buahan. Di sini adik
tidak pernah berkurang. Dia kasihnya itu indah sekali seperti pelangi. Adik-adik pernah lihat pelangi? Pernah lihat pelangi gak? Warnanya apa pelangi? Oh, magiku ibinyu apa? Bener ya? Merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti itu kasihnya Yesus, seperti bintang-bintang, seperti bunga. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus, ya. Selamat! Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, ya, kasihnya Yesus lebih indah dari apapun yang indah di dunia ini. Setuju adik-adik? Setuju pastinya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pastinya kita akan berdoa dulu, yang akan dipimpin oleh Kak Alita. Silakan Kak Alita. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mulai ibadahnya hari Minggu ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih memberikan kesempatan kami Tuhan pada hari Minggu ini. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, namun Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah secara online. Kiranya Tuhan, Kau tetap urapi kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Dina. Sertai juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu lain yang bertugas hari ini. Kiranya kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mau mulai ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, kita kan ini gerejanya namanya apa? Gereja Kristen Protestan Angkola. Iya, kita ini dari suku Angkola. Nah, sebagai suku Angkola, anak-anak Angkola, kita tetap harus belajar lagu bahasa Angkola. Ya, kita nyanyi lagu Hotok Tok Ikut Kononku, dilanjutkan nanti dengan foto oleh Kak Ida. Ya, mari kita nyanyi. Oh
Adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Marilah kita memulai ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayatinya di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen itu seperti juga pohon yang bertumbuh dan berbuah. Buah kita harus menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Kita harus baca Alkitab setiap hari. Nanti kita akan mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh teman kita Giovanna. Sebelumnya kita nyanyi dulu lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Lalu dilanjutkan dengan ref dari lagu Yesus Pokok. Oke, kita mulai. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan tersebar sinar hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak kita yang cantik. Pasti sudah kangen kan dengan firman Tuhannya? Oleh kakak Dina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Firman-Mu
firman-Mu, berita baik bagiku, terang bagi jalanku. Silakan Kak Dina, firman Tuhannya. Shalom adik-adiknya Kakak Dina, yang imut-imut, yang kinyis-kinyis. Apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Adik-adik, Kak Dina mau tahu nih, siapa di antara adik-adik yang ikuti kebaktian dari awal? Ayo, coba tunjuk tangannya. Kak Dina mau lihat. 1, Kak Dina hitung ya. 2, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 125. Wih, banyak sekali yang ikutin kebaktian dari awal. Pastinya sukacita ya, Dek? Ya, Kak Dina yakin dan percaya adik-adik pasti sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Dina. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakak Dina. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dina. Tolong Tuhan temani kami supaya kami bisa konsentrasi dan mengerti apa yang disampaikan oleh kakak kami. Temani kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita, ya. Sudah pegang Alkitab semua? Sudah? Oke, kita buka ya. Kita buka dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Sudah? Belum? Yuk, Kak Dina ulangin. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Sudah semuanya? Nah, kita baca ya, Dek. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut
kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu ya, Dek ya. Yuk, Kakak Mirna, musik. Kita bernyanyi. Yuk, semuanya yang bangun-bangun. Tuhan yang selalu sayang kepada kita semua. Tuhan yang selalu menolong kita. Cerita Kak Dina pada hari ini berdasarkan dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 itu tentang Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Keluarnya itu menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Kok bisa ya? Bisa karena ada Tuhan yang menolong mereka. Adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kita tonton video berikut ini. Sudah siap semuanya? Jangan ada yang lari-lari ya. Duduk manis sambil mendengarkan dan menonton video. Yuk, kita tonton video berikut ini. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku.
Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Semua bangsa Israel sampai ke seberang dengan selamat. Hebat ya. Ternyata walaupun bangsa Israel itu bangsa yang suka menggerutu, suka bersungut-sungut, suka marah-marah, dan banyak lagi perbuatannya yang membuat hati Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap sayang sama mereka. Tuhan tetap membantu mereka. Adik-adik lihat nggak tadi itu? Waktu mereka sudah di seberang lautan, tahu-taunya mereka bingung. Bagaimana ya caranya mau nyebrang? Sedangkan tentara Firaun dari belakang sudah mengejar mereka. Sudah mengejar, terus mengejar. Mereka bingung. Di depan mereka ada laut. Tapi Musa dengan dibantu oleh Tuhan kita, Musa angkat tongkatnya, lalu Musa letakkan dan Musa ketukkan tongkatnya ke laut. Lautnya terbelah menjadi 2. Dan tanah di laut itu menjadi kering. Bangsa Israel bisa melewati tanah kering tersebut. Kiri kanannya adik-adik lihat gak tadi itu apa? Itu air laut
kembali menutup. Apa yang terjadi? Adik-adik tadi lihat nggak apa? Iya, tentara Firaun tenggelam, semuanya hilang. Dan bangsa Israel selamat sampai di seberang dengan penuh sukacita. Semuanya bersorak gembira karena Tuhan sudah menolong mereka. Adik-adik, demikian juga kita. Walaupun kita anak nakal, anak yang suka marah-marah, anak yang tidak pernah mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan PR, ataupun kita anak yang selalu cubit teman, pukul teman. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan selalu baik sama kita. Makanya jangan jadi anak nakal ya deh ya. Harus selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga hati orang tua. Jangan selalu marah-marah dan menggerutu, nggak boleh. Terlebih di saat seperti ini nih, masa pandemi dan juga situasi seperti ini. Adik-adik harus sabar, harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena apa? Karena itu semua untuk kita, supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Jangan marah-marah lagi ya. Tetap sabar di rumah, tetap sabar mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah. Ya adik-adik ya. Baiklah, cerita kakak sudah selesai. Sekarang kita bernyanyi lagi ya. Lagu yang tadi kita nyanyiin. Ayo, semuanya berdiri, semuanya harus penuh semangat. Tadi kan katanya apa? Allahku besar. Ya, siap ya? Ayo Kakak Mirna. Ya, lagi semua tangannya. Ya. tentang Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dibantu oleh Tuhan kita yang demikian hebatnya. Kakak berharap adik-adik juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan perkasa. Baik adik-adik, sebelum kita menutup cerita Tuhan ini, kita tutup dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengar. Tuhan, benar Engkau sungguh besar, benar Engkau sungguh hebat. Tuhan, tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, beri kami kesehatan dan
sendiri. Lindungi kami, temani kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu tadi dapat bertumbuh dan berbuah dalam diri kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu cinta akan Tuhan Yesus, yang selalu menyenangkan orang tua dan teman-teman kami. Jaga kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Amin. Ya, tadi firman yang dibawakan oleh Kadina ceritanya apa? Iya betul, kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang dapat dan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Nah, Allah kita yang hebat itu yang juga memelihara kehidupannya teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada teman kita yang berulang tahun, hanya satu orang dari kelas remaja, namanya Tigar Viola Sihombing atau yang biasa dipanggil Vio. Iya, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun Vio, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh, senang-senang Vio. Adik-adik, ibadah kita untuk minggu ini sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita nyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bangkit berdiri adik-adik semuanya.
kita tutup ibadah kita dengan doa penutup dan juga berkat. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Berdoa, kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu ini. Kiranya Tuhan ibadah ini dapat kami lanjutkan dan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih untuk bertambahnya usia di kami, Fiona Xiaomi. Semoga Fiona menjadi pribadi yang lebih baik lagi di umurnya yang bertambah 1 tahun ini. Kami juga mau berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama adik-adik kami mengalami ujian minggu ini Tuhan. Semoga adik-adik kami ini dapat memperoleh hasil yang maksimal setelah ujian. Kami juga mau berdoa Tuhan, memohon penyertaan-Mu untuk para pelayan Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan untuk tetap melayani-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami ini. Tuhan, Kau tahu wabah yang ada saat ini. Kami sungguh berharap kepadamu Tuhan agar bersamamu kami mampu melewati ini semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akhiri doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah online kita hari Minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.